Ya guys, balik lagi sama gue Richard Merantin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk di hari Minggu ini, khususnya untuk Bitcoin dan juga altcoin. Itu adalah ape ya, ape coin teman-teman. Jadi ya selamat berhari Minggu buat teman-teman semuanya gitu ya. Relax dari kemarin Sabtu dan hari ini Minggu ya, pergerakannya pun yang nggak terlalu signifikan market, karena ya memang biasanya di weekend itu low untuk nggak terlalu volatile lah, bisa dibilang harganya di situ-situ aja atau bisa tergolong sideways gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk si Bitcoin secara daily kurang lebih pun ya masih sama. Ya kenapa? Ya kita bisa lihat juga nih waktu closing candlenya pun dia seperti ini doang teman-teman. Ya dia sempat ngepump ke atas, drop ke bawah ya. Ini closingnya di tengah-tengah nih. Kita bisa lihat ya naik ini sampai 28.800-an dan ini bagian bawahnya itu sampai 28.200-an dolar. Dan alhasil cuman closing di tengah-tengah seperti ini. Berarti ya kita bisa bilang cuman sideways aja nih ya di weekend ini. Kemudian next candlenya pun ya kita bisa lihat ini tipis banget teman-teman, atas bawahnya. Ya jadi memang bisa dibilang market nggak pergi ke mana-mana ya, masih di range kisaran 28.000 sampai 29.000 dolar. Cuman yang saya pribadi pantau adalah memang untuk movement atau reaksinya lah dari pergerakan si Bitcoin terakhir kali masih sama seperti pembahasan kemarin. Ketika di sini terakhir kali dia kena drop teman-teman, kemudian di sini naiknya lebih powerful ketimbang drop yang terakhir kali kita dapati. Kemudian di sini pun koreksi bisa dibilang hanya untuk retracement aja gitu ya. Dia create yang namanya higher low dari lowest atau swing low terakhir dia secara daily untuk maybe lanjut naik lagi ngejar next target ke 30.000 dolar di box warna hijau yang memang sudah saya bahas beberapa kali ya di video Bitcoin yang lalu-lalu atau sebelum-sebelumnya gitu. Jadi untuk proyeksinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari pergerakan si Bitcoin beberapa hari yang lalu ya, jadi memang untuk koreksi kemarin pun ya potensi hanya sekedar dites create yang namanya higher low. Di sini low atau swing low terakhirnya dia, kemudian di sini testing create yang namanya higher low teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya, maybe untuk menanjak naik lagi ngetes ke 30.000 dolar ya. Jadi mungkin buat teman-teman saya cuma mau ngingetin aja area pantauannya untuk next target resistance Bitcoin secara daily. Ini kita kemarin juga sudah saya tandain ya, di sekitar 30.000 dolar. Next lagi di sini, ini di sekitar 31.140-an dolar sampai 32.400-an dolar. Karena ketika ini drop ya, kemudian ini pullback beberapa kali percobaan ngetes di sini pun dia cuman ya bisa dibilang membuat sebuah range sideways sebelum dia lanjut turun lagi drop signifikan gitu ya. Jadi di antara dua area ini adalah area pantauan ketika memang nanti untuk si Bitcoin berhasil ngevisit area situ ya. Jadi area pertimbangannya tuh maksudnya bagaimana? Bisa dipantau dulu area itu. Apakah si Bitcoin belum adanya tekanan seller yang datang signifikan dari antara dua level area ini? Atau bisa juga buat teman-teman memang yang sudah akumulasi di bawah, yang berniat memang swing trade ya, ataupun untuk bisa dibilang hold untuk jangka menengah. Ini bisa menjadi area pantauan mungkin untuk melakukan cicil jual gitu teman-teman ya. Oke, jadi palingan itu yang bisa saya infokan dan reminder aja nih buat teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalkan dari dua benteng ini mampu di break sama si Bitcoin gitu ya, maybe dia break di sini powerful banget seperti ini, bahkan dites, wah ini pertanda bagus gitu. Mungkin dia bisa ngejar next target seperti 35.000 atau bahkan 40.000 dolar. Ya, jadi balik lagi yang kemarin nanyain untuk area pantauannya ini dulu aja nih, dua area terdekat. Ya jadi balik lagi kita nggak terlalu muluk-muluk, ngomongin dulu aja area terdekat, area kuncinya, karena kita bisa lihat pada pergerakan terakhirnya pun ini pada Mei 2022 ya, nih sampai Juni ya, di kisaran sini mendapatkan reaksi yang signifikan dari seller yang masuk teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan ditanya ya ini bisa menjadi area pantauan lah untuk yang mau cicil jual dan lain sebagainya. Plus juga kalau kita extend ya untuk sebentar ya di sini, ini sebelumnya juga sempat menjadi area tahanan atau support nih pada pergerakan-pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelumnya. Ini tanggal 2021 lah teman-teman ya, di tahun 2021. Oke. Next ini untuk si Bitcoin kita bahas untuk secara time frame 1 jamnya. Masih sama, kita bisa lihat ya, ini proyeksi kemarin saya coba gambarkan. Di sini overall-nya, ini coba saya extend ke samping ya biar nggak terlalu padat. Oke. Nah, ini overall-nya dia cuman tersideways aja nih. Dia ngetes bahkan sampai area bawah yang kemarin juga sudah saya bahaskan ke teman-teman sekalian di box warna hijau di sini. Setelah dia kena reject di sini dan ya dia
koreksi sampai ke target di antara retracement 0,5 sampai 0,3 sekitar 28.100 sampai 28.300 dolar, dan ya akhirnya mantul dan cuman tersideways aja nih ya. Range bagian bawahnya itu 28.200-an, bagian atasnya itu sekitar 28.600-an dolar lah, sekitar area itu aja. Jadi ya ini menjadi area penentu atau area key levelnya untuk si Bitcoin. Ya minimal kalau misalkan kita lihat secara time frame 1 jam ini lebih jelas lagi ya. Ketika ini drop terakhir kali seperti ini, kemudian waktu dia naik pun ini lebih impulsif atau powerful. And then meanwhile untuk pergerakannya saat ini adalah dia cuma tersideways aja teman-teman sebentar. Nah di sini ya dia cuma tersideways aja di range kisaran sini, yang hopefully nanti akhirnya dia mampu break dari range sideways-nya dia yang ngejar ke swing high-nya terakhir di sekitar 29.100-an dan next target di 30.000 dolar. Ya, jadi palingan ini masih sama kurang lebihnya lah untuk area key level untuk si Bitcoin. Ini menjadi area pantauannya sekali lagi, dimana secara zonasi juga sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi area resistance and then support lagi untuk si Bitcoin kalau kita lihat secara hourly time frame-nya ya. Jadi palingan itu, dan mungkin kalau area lebih bawahnya lagi di sini ini sekitar 28.000 dolar ya, atau retracement 0,6-nya. Jadi ya balik lagi buat teman-teman yang mau tahu gitu ya area kuncinya si Bitcoin, key levelnya untuk mungkin dia lanjutin naik lagi, lanjutin rally-nya lagi ya, ini adalah area pantauannya. Oke. Next ini untuk Ape Coin ya, per USDT. Jadi ini saya lihat untuk dari Access Binance gitu ya. Ini adalah pembahasan yang lalu, dia terbentuk sebuah trendline resistance ya, garis warna putih ini beberapa kali kena touch ya, kemudian rejection terjadi di area atau trendline resistance itu. Oke. Dan ini per bulan Januari 2023 akhirnya trendline resistance itu mampu di break. Ini semenjak 2022 ya belum mampu di break, berangsur-angsur turun, and then akhirnya mampu di break. Cuman sayangnya dia lanjut turun lagi nih. Nah, kemarin memang ada saya bahas lagi ya beberapa area pantauan lah untuk si Ape Coin ini. Ini menjadi area atau dua area kunci ya yang perlu diperhatikan kemarin ya. Ini area kunci, area bisa diperhatikan mungkin buat teman-teman yang mau buyback atau mau melakukan cicil beli Ape dan lain sebagainya. Ini dua areanya ini udah saya bahas di beberapa waktu yang lalu lah teman-teman ya. Ini area yang pertama ini itu di sekitar 3,885 dolar sampai 4 dolaran lah. Area lebih bawahnya lagi nih yang di sini itu di sekitar 3,527 sampai 3,637 dolar. Dan si app ini bahkan ngetes sampai ke bagian bawahnya. Kemudian mendapatkan reaksi yang signifikan nih teman-teman. Tuh, reaksi yang signifikan naiknya sampai ngetes ke EMA 21 secara time frame daily-nya. Kemudian berangsur kena reject dan ngetes lagi ke area sini. Ya, jadi balik lagi memang secara zonasi sudah saya sampaikan, mungkin udah ada yang melakukan action ya untuk diantara dua area ini ya, congratulations gitulah teman-teman ya. Nah sekarang posisinya untuk si Ape ya, ini kan kita lihat ya berangsur-angsur semenjak 26 Februari 2023 secara daily time frame itu berada di bawah EMA 21 atau garis warna kuning ini. Dan ya per hari ini dia mampu closing di atas EMA 21 baru pertama ya, ini semenjak 20-an Februari 2023 nih ya kalau kita lihat ya teman-teman. Oke, dan ini menjadi area ataupun bukan area, maksudnya itu menjadi sign awal yang bagus untuk Ape karena pertama kali secara daily time frame semenjak Februari 2023 per hari ini itu mampu closing di atas EMA 21-nya secara time frame daily. Nah, ini menjadi next target adalah garis warna putih ini mungkin akan coba saya ganti menjadi sebuah rectangle aja ya. Sebentar nih, sebuah zonasi rectangle. Oke, warna hijau aja ya di sini. Nah, box warna hijau. Kenapa saya tandain di kisaran sini? Ini sebelumnya mendapatkan reaksi atau rejection, berfungsi menjadi resistance, and then udah mampu di flip menjadi support. Ya, ini terakhir kali pun ketika drop sempat adanya pemantulan dari range kisaran situ, akhirnya dia endlosor, terbreakdown, and then become resistant. Kita bisa lihat ya, ini beberapa kali percobaan setelah breakdown, mau ngetes lagi, kena reject lagi, ngetes lagi, kena reject lagi, dan posisinya sekarang ini dia ada sign awal yang bagus lah ya untuk si Ape Coin ini. Jadi at least intinya untuk dia bisa ngejar area ini, ngetes area ini. Ini di sekitar 4,45 dolar sampai 4,554 dolar. Ya, ini menjadi area pantauan untuk si Ape ya. Kalau area ini mampu di-reclaim ya untuk istilahnya ngejar next target, secara daily-nya ini akan coba saya tandain di sekitar area sini teman-teman. Di sekitar 4,77 sampai 4,888 dolar untuk si Ape Coin. Ya, jadi palingan ini dulu aja. Dua area pantauan si Ape Coin.
Ya, dia udah ada sign awal yang bagus, maybe untuk ngejar atau ngetes di antara dua area target ini. Ya, balik lagi memang buat yang teman-teman sudah melakukan beli atau akumulasi dan lain sebagainya di antara dua area ini yang sudah saya sampaikan di beberapa video ApeCoin yang lalu, ya ini bisa menjadi area pantauan mungkin yang mau cicil jual dan lain sebagainya gitu ya. Dan ya palingan itu aja teman-teman, quick update untuk ApeCoin ya. Jadi so far masih oke lah ya untuk perkembangan si ApeCoin. Kemarin juga saya lihat Shiba juga oke. Ya mungkin nanti kalian bisa request lah ya untuk video besok altcoinnya itu apa yang mau diupdate. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Happy weekend dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.